Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Aku menikah dengan Bagas 3 tahun lalu, berbekal cinta dan harapan akan kehidupan yang bahagia. Aku tahu hidup tidak selalu sempurna, tetapi aku percaya bahwa pernikahan adalah tentang kerjasama, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab. Sayangnya, keyakinanku itu perlahan terkikis seiring waktu. Awalnya, kehidupan kami berjalan biasa saja. Bagas bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil, sementara aku membuka usaha menjahit di rumah. Pekerjaan ini aku mulai dari hobi yang kukembangkan sejak remaja. Aku menerima pesanan pakaian sederhana, seperti baju rumah dan seragam anak-anak. Hasilnya memang belum besar, tapi cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, apa yang kupikir akan menjadi batu loncatan untuk membantu perekonomian keluarga malah sering dianggap remeh oleh Bagas. Suatu malam, ketika aku sibuk menyelesaikan pesanan pelanggan, dia berkata dengan nada yang meremehkan, "Ngapain sih repot-repot menjahit? Toh penghasilanmu nggak seberapa. Mending fokus ngurus rumah aja." Aku hanya tersenyum tipis, menahan keinginan untuk membalas ucapannya. Aku tahu Bagas mungkin merasa lelah setelah seharian bekerja. Bagiku, apapun yang kulakukan adalah upaya untuk membantu, bukan untuk bersaing dengannya. Namun, semakin hari, ucapannya semakin menyakitkan. "Kamu terlalu sibuk sama mesin jahit itu sampai lupa kalau kamu istri. Rumah berantakan begini, nggak malu?" katanya suatu hari ketika melihat mainan keponakan yang berserakan di ruang tamu. Padahal, saat itu aku baru saja selesai membersihkan rumah sebelum mulai bekerja. Kalimat itu membuatku merasa semua jerih payahku tidak ada artinya. Masalah semakin rumit ketika aku mulai sering berurusan dengan mertuaku. Ibu Bagas, Bu Lastri, tinggal tak jauh dari rumah kami. Hampir setiap hari beliau datang, entah hanya untuk berkunjung atau meminta sesuatu. Awalnya, aku berusaha menerima kehadirannya dengan tangan terbuka. Sebagai menantu, aku merasa sudah sewajarnya untuk menghormatinya. Namun, lama-kelamaan, sikapnya membuatku merasa tertekan. "Rani, aku pinjam uang, ya? Buat bayar arisan. Nanti aku ganti," katanya suatu pagi sambil menatapku tajam. Aku mengiyakan, walaupun aku tahu uang itu tidak akan pernah kembali. Sebelumnya, sudah beberapa kali beliau meminta hal serupa, dan tak sekalipun janji untuk mengembalikan uang itu terpenuhi. Aku tetap diam, mencoba mengutamakan rasa hormatku pada beliau. Namun, permintaan Bu Lastri tidak berhenti di situ. Setiap kali aku menolak, selalu ada kata-kata pedas yang keluar dari mulutnya. "Kamu ini menantu macam apa? Masa nolong mertua aja pelit? Kalau nggak mau bantu, bilang aja dari awal nggak ikhlas nikah sama anakku," katanya dengan nada tinggi suatu hari. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Aku tidak ingin membalas ucapannya karena aku tahu itu hanya akan memperkeruh suasana. Namun, yang membuatku merasa lebih sakit adalah ketika Bagas, yang kebetulan ada di rumah saat itu, malah membela ibunya. "Ibu benar, Ran. Masa ibu sendiri minta tolong aja kamu berat banget? Uang segitu juga nggak bakal bikin kamu miskin," ujarnya tanpa ragu. Aku merasa dikhianati. Suami yang seharusnya menjadi pelindungku malah memihak orang lain tanpa mendengar penjelasanku. Aku tidak keberatan membantu, tetapi aku juga ingin dihargai. Hari-hari berikutnya, perlakuan mereka semakin membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Bu Lastri sering datang tanpa pemberitahuan, mengatur-atur cara aku mengurus rumah, bahkan mencampuri urusan rumah tanggaku dengan Bagas. Sementara itu,
Bagas hanya diam, seolah-olah tidak peduli. Aku merasa seperti hidup di bawah kendali orang lain, bukan sebagai seorang istri yang memiliki hak atas rumah tangga kami. Puncaknya terjadi ketika aku memutuskan untuk menolak memberi uang kepada Bu Lastri. Saat itu, aku sedang membutuhkan modal untuk membeli bahan-bahan jahitan yang sudah dipesan oleh pelanggan tetapku. Bu, maaf. Kali ini aku nggak bisa. Aku lagi butuh uang buat usaha. Kataku hati-hati. Reaksinya di luar dugaanku. Dasar menantu nggak tahu diri. Kamu pikir uang itu hasil kerja kerasmu sendiri? Itu semua berkat anakku. Tahu, kalau bukan karena Bagas, kamu nggak bakal bisa punya rumah seperti ini. Aku terdiam, terkejut dengan kata-katanya. Rasanya seperti ditampar. Padahal aku tahu betul bahwa rumah ini kami beli dengan uang tabunganku juga. Hasil kerja keras bertahun-tahun sebelum menikah. Namun, aku memilih diam, tak ingin memperpanjang masalah. Namun, ternyata diamku tidak cukup. Beberapa hari kemudian, Bagas mengajakku bicara dengan nada yang tak kalah menyakitkan. Aku capek, Ran. Ibu bilang kamu nggak pernah menghormati dia. Kamu nggak pernah nurut. Kalau begini terus, aku bisa gila. Katanya tanpa ragu. Bagas, aku cuma ingin dihargai. Aku selalu mencoba yang terbaik untuk kamu dan keluarga kita. Kenapa kamu nggak pernah lihat itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Karena kamu egois, Ran. Kamu cuma mikirin dirimu sendiri. Jawabnya dingin. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi penuh ketegangan. Bagas sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Tetapi aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Sikapnya semakin dingin, seolah-olah dia ingin menjauh dariku. Bu Lastri semakin sering datang untuk menyudutkanku, membuatku merasa semakin terisolasi di rumahku sendiri. Sementara itu, aku terus mencoba mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan, rumah tangga, dan perasaan yang semakin terkikis. Setiap malam, ketika aku duduk sendirian di ruang tamu setelah menyelesaikan pekerjaan, aku merenung tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahanku. Aku mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempatku untuk pulang. Tapi aku tetap bertahan, berharap ada secercah perubahan dari Bagas atau keluarganya. Sayangnya, harapan itu hanya tinggal mimpi yang perlahan memudar. Aku merasa seperti berada di ambang kehancuran, tetapi aku belum tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini tanpa kehilangan harga diriku. Perasaan itu terus menghantui setiap langkahku, sementara cinta yang pernah kami miliki terasa semakin jauh dari jangkauan. Setiap hari yang kulewati bersama Bagas dan keluarganya terasa seperti mengarungi badai yang tak pernah reda. Ketegangan antara aku dan Bu Lastri semakin menjadi-jadi, ditambah dengan sikap Bagas yang terus menjauh. Aku merasa seperti berperang sendirian dalam pernikahan ini, tanpa dukungan dari siapapun. Suatu malam, Bagas pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tetapi bukan karena pekerjaan. Aku menduga dia telah menghabiskan waktu di luar untuk menghindar dariku. Ketika dia masuk ke rumah, aku mencoba menyapanya dengan lembut. Bagas, kamu pulang terlambat lagi. Sudah makan? Tanyaku sambil menahan rasa cemas. Dia hanya menjawab dengan gumaman pendek. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung menuju kamar mandi. Setelah keluar, dia duduk di sofa tanpa memandangku, lalu menghidupkan televisi. Aku memutuskan untuk mencoba berbicara dengannya, berharap bisa memperbaiki hubungan kami. Bagas, aku merasa kita semakin jauh. Apa kamu nggak ingin kita bicara? Mungkin ada hal yang bisa kita selesaikan bersama. Dia menoleh sekilas dengan tatapan dingin. Aku capek, Rani. Jangan mulai malam ini. Aku nggak punya tenaga untuk drama. Ini bukan drama, Bagas. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa kamu berubah, dan aku ingin memperbaikinya. Balasku, suaraku mulai bergetar. Dia mendesah berat, lalu bangkit dari sofa. Aku nggak berubah. Kamu aja yang terlalu sensitif. Kalau kamu terus begini, aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Kata-katanya seperti belati yang menusuk dadaku. Aku berdiri terpaku di ruang tamu,
menyaksikan dia masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku tahu hubungan kami sedang diambang kehancuran, tetapi aku belum siap menyerah. Esok harinya, Bu Lastri datang seperti biasa. Kali ini, dia membawa sesuatu yang membuat hatiku semakin tertekan. Sebuah bros mewah berhiaskan permata yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Dia memamerkannya dengan bangga sambil tersenyum lebar. "Bagas beliin aku ini kemarin. Cantik, kan?" katanya, menunjukkan bros itu padaku. Aku terkejut. Bagas tidak pernah memberiku hadiah seperti itu, bahkan saat ulang tahunku sekalipun. Aku mencoba tersenyum walau dalam hati terasa perih. "Bagus, Bu. Bagas memang anak yang perhatian," jawabku pelan. "Tentu saja. Kamu harus bersyukur punya suami seperti dia. Kalau bukan karena Bagas, kamu gak akan bisa hidup enak seperti sekarang," tambahnya dengan nada sinis. Aku hanya diam, tak ingin memperpanjang pembicaraan yang sudah jelas bertujuan untuk merendahkanku. Namun, di dalam hati, aku bertanya-tanya, dari mana Bagas mendapatkan uang untuk membeli bros mahal itu? Gaji bulanannya tidak pernah cukup untuk hal-hal semacam ini. Malam harinya, aku memberanikan diri untuk menanyakan hal itu pada Bagas. "Bagas, Ibu bilang kamu belikan dia bros kemarin. Uangnya dari mana?" tanyaku hati-hati. Dia menatapku dengan wajah kesal. "Memangnya kenapa? Aku kerja keras tiap hari. Gak salah kalau aku kasih hadiah ke Ibu." Aku gak bilang itu salah. Tapi gajimu, kita masih punya cicilan rumah dan kebutuhan lainnya. Aku cuma khawatir. Jawabku dengan suara pelan. "Khawatir apa? Kamu gak usah ikut campur urusan ini. Aku tahu apa yang aku lakukan," katanya dengan nada tinggi, lalu pergi meninggalkanku tanpa memberi kesempatan untuk bicara lebih lanjut. Aku hanya bisa terdiam. Bagas semakin tidak mau diajak bicara. Hubungan kami semakin renggang, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuat duniaku seakan runtuh. Saat sedang membersihkan kamar, aku menemukan sebuah slip transfer bank di dalam jaket Bagas. Jumlah uang yang ditransfer sangat besar, jauh lebih besar daripada gaji bulanannya. Nama penerima di slip itu juga tidak kukenal. Aku merasa dadaku sesak. Siapa orang ini? Untuk apa Bagas mentransfer uang sebanyak itu? Aku memutuskan untuk menyimpan slip itu tanpa mengatakan apa-apa padanya. Aku ingin mencari tahu lebih lanjut sebelum menuduhnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan slip transfer tersebut dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Apakah Bagas sedang terlibat sesuatu yang tidak benar? Ataukah dia memberikan uang itu pada orang lain yang lebih penting baginya daripada aku? Aku merasa dihantui oleh pikiran-pikiran itu. Namun, aku tahu aku harus tetap tenang. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh, meski itu berarti aku harus menghadapi kemungkinan yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengamati gerak-gerik Bagas dengan lebih teliti. Aku juga mulai menyadari bahwa dia sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Dia juga menjadi lebih sering pulang terlambat dengan alasan lembur. Namun, ketika kutanya proyek apa yang sedang dia kerjakan, jawabannya selalu samar. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya saat dia tertidur. Tangan dan hatiku gemetar ketika aku membuka aplikasi pesan. Di sana, aku menemukan percakapan dengan seseorang bernama Vina. Percakapan itu penuh dengan kata-kata mesra yang membuat mataku panas. Hatiku seakan hancur berkeping-keping saat membaca salah satu pesan terakhir. "Aku kangen. Gak sabar ketemu kamu lagi besok malam," tulis Vina. Aku menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Air mataku mengalir deras, tetapi aku menahan suara tangisku agar tidak membangunkan Bagas. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apa salahku? Apa aku kurang berusaha menjadi istri yang baik? Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu dengan perasaan yang campur aduk. Marah, sedih, kecewa, semuanya bercampur menjadi satu. Aku tahu aku harus mengambil langkah berikutnya, tetapi aku belum siap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih menyakitkan.
Aku memutuskan untuk mengumpulkan bukti lebih banyak sebelum menghadapi Bagas. Aku juga mulai merencanakan langkah-langkah yang harus kulakukan jika pernikahan ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Meski hatiku hancur, aku tahu aku harus kuat. Ini bukan hanya tentang diriku, tetapi juga tentang harga diriku sebagai seorang wanita yang selama ini telah berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Malam itu menjadi saksi pertempuran batin yang tak dapat kuhindari. Duduk di ruang tamu dengan ponsel yang menggenggam bukti perselingkuhan Bagas, aku menunggu dengan hati yang campur aduk. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan suara jam dinding seakan memperkuat ketegangan di dalam hatiku. Aku tahu malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku, tetapi aku belum sepenuhnya siap menghadapi apa yang akan terjadi. Ketika suara pintu depan terbuka, tubuhku menegang. Bagas masuk dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang salah. Dia melonggarkan dasinya dan melangkah ke arah sofa tanpa memandangku. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat. Aku menatapnya tajam, mencoba menahan gelombang emosi yang siap meledak kapan saja. "Aku perlu bicara denganmu, Bagas." Dia mendesah berat, menampakkan ketidaksabaran. "Kalau cuma mau ngeluh lagi soal ibu, aku nggak mau dengar, Rani. Aku capek." "Ini bukan soal ibu," jawabku. Suaraku bergetar namun tegas. "Ini soal kamu dan perempuan itu, Vina." Bagas membeku sejenak, lalu berusaha memasang wajah tidak peduli. "Kamu ngomong apa? Jangan asal nuduh, Rani." Aku mengeluarkan ponselku dan memutar video yang kurekam di hotel tadi malam. Bagas terdiam, wajahnya berubah pucat. Suara di video itu jelas menunjukkan dia sedang bersama Vina, bercanda dan tertawa mesra di lobi hotel. Aku menatapnya tajam, menunggu penjelasannya. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan," katanya terbata-bata. "Aku cuma ada urusan pekerjaan dengan dia." Aku tertawa sinis, tak percaya dia masih mencoba berbohong. "Pekerjaan? Di hotel mewah? Dengan kata-kata mesra seperti itu? Bagas, jangan anggap aku bodoh." Dia mengusap wajahnya dengan frustrasi, lalu mendadak menatapku dengan ekspresi marah. "Kenapa kamu selalu curiga sama aku, Rani? Kamu nggak pernah percaya aku. Selalu menuduh tanpa bukti yang jelas." Aku mendengus, menunjukkan video itu lagi. "Tanpa bukti? Ini apa, Bagas? Kamu pikir aku merekayasa ini?" Bagas bangkit dari sofa, suaranya meninggi. "Kamu memang suka mencari-cari kesalahan. Selama ini aku kerja keras untuk keluarga, tapi kamu malah sibuk mengawasi aku seperti penjahat. Aku nggak akan minta maaf untuk sesuatu yang kamu salah pahami." Aku berdiri, menghadapi amarahnya tanpa gentar. "Kerja keras? Jangan bercanda, Bagas. Semua pengeluaran rumah ini aku yang tanggung. Bahkan uang yang kamu pakai untuk bersenang-senang dengan Vina juga berasal dariku. Kamu nggak malu?" Wajah Bagas memerah, tapi dia tetap berusaha membela diri. "Kamu nggak tahu apa-apa tentang tekanan yang aku alami. Aku punya alasan kenapa aku begini." Aku menatapnya tajam. "Alasan apa, Bagas? Alasan apa yang bisa membenarkan pengkhianatan seperti ini? Aku selalu ada untukmu, mendukungmu, bahkan saat keluargamu terus merendahkanku. Tapi ini balasanmu." Dia terdiam, tak mampu menjawab. Aku merasa amarah dan kesedihanku bercampur menjadi satu. Semua pengorbanan yang kulakukan selama ini terasa sia-sia. Aku berdiri, mencoba mengendalikan diriku. "Bagas, aku nggak akan tinggal diam melihat ini. Aku nggak pantas diperlakukan seperti ini," kataku dengan suara tegas. "Aku akan pergi dari sini. Aku akan memulai hidupku sendiri, tanpa kamu." Dia terkejut, matanya membelalak. "Kamu mau cerai? Rani, kamu nggak bisa seenaknya. Pikirkan dulu baik-baik." Aku menatapnya dengan mata penuh tekad. "Aku sudah memikirkannya, Bagas. Ini bukan keputusan impulsif. Aku sudah cukup menderita di sini, dan aku nggak mau hidup seperti ini lagi." Keesokan harinya, aku mulai membereskan barang-barangku.
Rumah yang dulu terasa seperti tempat perlindungan kini hanya menjadi simbol dari luka dan pengkhianatan. Saat aku sedang memasukkan pakaian ke dalam koper, Bu Lastri datang ke kamarku dengan wajah marah. "Kamu mau apa ini?" tanyanya tajam. "Saya mau pergi, Bu. Saya nggak bisa tinggal di sini lagi," jawabku tanpa melihat ke arahnya. Dia mendengus sinis. "Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri di luar sana? Bagas yang membuat hidupmu nyaman selama ini. Tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa, Rani." Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan tenang. "Nyaman, Bu? Apa artinya nyaman kalau saya harus hidup dengan penghinaan setiap hari? Apa artinya nyaman kalau suami saya sendiri mengkhianati saya? Saya lebih baik hidup sendiri daripada terus bertahan di sini." Bu Lastri terdiam. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat sebelum kembali ke ekspresi sinisnya. "Kamu terlalu sombong, Rani. Lihat saja, kamu akan menyesali keputusanmu ini." Aku tidak menjawab. Aku hanya melanjutkan pekerjaanku, memastikan semua barang penting telah kubawa. Tidak ada lagi yang mengikatku di rumah ini. Aku telah memutuskan untuk melangkah maju, meninggalkan semua luka dan pengkhianatan di belakangku. Beberapa hari kemudian, aku memulai hidup baruku di sebuah apartemen kecil yang kusewa. Meski sederhana, tempat ini memberiku kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai merancang rencana untuk masa depanku. Sebagai seorang penjahit, aku tahu keterampilanku bisa menjadi modal besar. Aku memiliki banyak pelanggan loyal yang menghargai hasil pekerjaanku. Dengan tabungan yang masih tersisa, aku memutuskan untuk mengembangkan usaha jahitku. Aku mulai membeli alat dan bahan berkualitas lebih baik, serta membuat katalog desain pakaian baru. Aku juga belajar tentang pemasaran online untuk mempromosikan jasaku melalui media sosial. Setiap hari, aku bekerja keras menerima pesanan dan memastikan pelanggan puas. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan membangun kembali bisnis jahitku. Meski lelah, aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari perjuanganku untuk membangun kembali hidupku. Pelanggan terus berdatangan, dan usaha kecil-kecilanku mulai dikenal luas. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa hubungan Bagas dengan Vina tidak berjalan mulus. Ternyata, Vina hanya tertarik pada uang dan status yang dia pikir dimiliki Bagas. Ketika dia tahu bahwa Bagas tidak sekaya yang dia bayangkan, dia mulai menjauh. Bagas yang sudah kehilangan kepercayaanku kini juga kehilangan wanita yang menjadi alasannya berselingkuh. Namun, aku tidak peduli. Fokusku hanya pada masa depanku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Aku tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Semua rasa sakit dan penghinaan yang pernah kualami telah menjadi motivasiku untuk menjadi lebih kuat. Hari itu, aku duduk di ruang tamu apartemen, memandangi layar ponselku yang penuh dengan pemberitahuan tentang bisnis yang terus berkembang. Setiap foto pakaian yang kuposting selalu mendapatkan banyak komentar positif dari pelanggan, dan pesanan terus berdatangan. Aku merasa puas, merasa bahwa segala kerja keras yang kulakukan tidak sia-sia. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku merasa damai. Tidak ada lagi kebohongan yang mengekang, tidak ada rasa malu yang menghalangi langkahku. Aku bertekad untuk terus maju dan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Namun, di sisi lain kota, aku tahu ada orang-orang yang masih merasa kecewa dan kesal. Bagas dan orang tuanya mendengar kabar tentang kesuksesanku, dan itu membuat mereka marah. Aku tak tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka, tapi aku bisa merasakannya. Bu Lastri, ibu mertuaku, yang selama ini selalu merasa dihina oleh keputusan besar yang kutinggalkan dari hidup mereka, tak bisa menahan amarahnya. Aku membayangkan dia pasti tengah merutuki nasib mereka. Aku sedang asyik merapikan pakaian di ruang kerja, ketika tiba-tiba aku mendengar ketukan pintu yang cukup keras. Langkah kaki yang berat terdengar semakin mendekat. Tanpa berpikir panjang, aku membuka pintu, dan di sana berdirilah Bagas. Ekspresinya sulit kubaca. Ada kebingungan, ada rasa bersalah yang tertahan di matanya. Aku dengar kabar tentang bisnismu, ucapnya,
Suara canggung dan sedikit terkejut. Kenapa nggak bilang kalau kamu bisa sukses seperti ini? Aku hanya menatapnya sebentar. Aku tahu ini tidak akan mudah. Dan aku pun tak bisa sembarangan mengungkapkan perasaanku. Bagas, kamu tahu kenapa aku tidak memberitahumu? Jawabku pelan, namun tegas. Aku sudah cukup tertekan selama bertahun-tahun. Aku cuma ingin hidup dengan cara yang aku pilih. Dia menghela napas panjang. Aku nggak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Tapi aku juga merasa kalau kita berdua bisa saling membantu. Mungkin kita bisa. Aku memotongnya dengan tegas. Mungkin kita bisa apa, Bagas? Mengulangi semuanya lagi? Aku sudah cukup. Bagas, aku memilih untuk maju. Tanpa kamu atau siapapun. Aku bisa melihat mata Bagas kehilangan semangat. Aku tahu, percakapan ini bukan untuk memperbaiki hubungan kita. Dan aku sudah memutuskan untuk tidak kembali lagi ke kehidupan yang penuh kebohongan itu. Kepercayaan yang sudah hancur tak bisa hanya diperbaiki dengan kata-kata. Aku hanya ingin bilang, katanya. Aku menyesal. Tapi aku nggak bisa memaksa kamu untuk kembali. Aku memandangnya sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku tahu kamu menyesal, Bagas. Tapi menyesal saja nggak cukup. Aku sudah punya kehidupan baru sekarang. Aku akan terus maju. Semoga kamu juga bisa. Dengan tatapan kosong, Bagas mengangguk dan berbalik meninggalkanku. Aku berdiri di sana, menatap pintu yang menutup perlahan, merasakan perasaan hampa di dalam dadaku. Meskipun aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar, ada sedikit rasa kosong yang menemaniku setelah dia pergi. Mungkin itu adalah kenyataan yang harus kuterima. Bahwa aku telah melangkah jauh meninggalkannya. Bagas mungkin merasa ada yang hilang, tapi aku tahu satu hal, aku tak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Hari itu, suasana hatiku terasa cukup tenang setelah pertemuanku dengan Bagas. Aku merasa segala hal antara kami sudah jelas, dan aku bisa melanjutkan hidupku tanpa ada lagi kebimbangan. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Ketika aku sedang sibuk merapikan barang-barang di ruang tamu, aku mendengar suara ketukan keras di pintu. Sebelum aku sempat membuka pintu apartemenku terbuka tanpa permisi, dan masuklah Bu Lastri dengan ekspresi marah yang jelas terlihat. Aku menatapnya dengan alis terangkat, merasa heran dan sedikit kesal. Ada apa, Bu Lastri? Kenapa datang ke sini? Tanyaku dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Bu Lastri, yang tampaknya sudah menahan amarah dan kekecewaan, langsung berbicara tanpa basa-basi. Aku datang ke sini untuk bicara soal Bagas. Aku ingin kamu mengganti semua biaya yang selama ini Bagas keluarkan untuk hidup kalian berdua. Kamu harus tahu diri. Rani, kamu kan sudah sukses sekarang. Masa nggak tahu diri sedikit saja? Jangan kira kamu bisa hidup dengan hasil jerih payah orang lain. Suaranya penuh dengan nada tinggi dan penuh tekanan. Kaget. Aku merasa darahku mulai mendidih. Suasana di ruang tamu seketika menjadi tegang. Kami saling bertatapan tajam. Bu Lastri tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun. Malah ia merasa benar dan berhak menuntut. Aku menahan napas sejenak. Lalu dengan suara yang lebih dingin, aku berkata, Bu, jangan kira aku selama ini hidup dari semua jerih payah Bagas, ya? Kamu pikir, cuma Bagas yang berusaha menghidupi rumah tangga kita. Aku mendekat, menatap Bu Lastri dengan mata yang tajam. Aku juga bekerja, Bu. Aku juga berjuang untuk bisnis yang aku bangun dari nol. Jangan cuma lihat apa yang terlihat di permukaan. Bu Lastri terkejut mendengar jawabanku. Ia tak menyangka bahwa aku akan menanggapi begitu tegas. Tapi Bagas yang selama ini menghidupi kamu, kan? Bu Lastri bersikeras, mencoba membela anaknya meskipun dia tahu dia sebenarnya tak tahu banyak tentang peran yang aku mainkan dalam rumah tangga kami. Bagas yang telah memberikan segalanya untukmu. Kenapa kamu malah seperti ini? Aku melangkah maju. Jarakku kini semakin dekat dengan Bu Lastri. Suasana semakin panas. Jangan bicara seperti kamu tahu semua tentang hidup kami, Bu. Bagas memang memberikan sebagian uangnya. Tapi aku juga berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga kita. Aku bekerja keras,
menjalankan bisnis yang aku bangun. Dan kamu tahu, Bagas pun sering menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak jelas. Jadi, jangan pura-pura menganggap kamu yang paling berjasa. Tanganku mengepal, dan aku menahan emosiku dengan susah payah. Berusaha tetap sabar menghadapi tuduhan-tuduhan tak berdasar yang dilontarkan oleh ibu mertuaku. Wajah Bu Lastri semakin merah karena amarah. Jadi, kamu merasa lebih baik dari kami sekarang, Rani? Apa kamu pikir kamu bisa berdiri di atas kami karena uang yang kamu hasilkan? Apa kamu lupa siapa yang pernah menampungmu? Siapa yang merawatmu ketika kamu susah? Kami juga manusia, Rani, dan kami tidak mau terus-menerus diinjak-injak seperti ini. Darahku mulai mendidih. Saya tidak pernah lupa siapa yang membantu saya, Bu. Jawabku dengan penuh keyakinan. Tapi saya juga tidak akan terus-terusan diperlakukan seperti itu. Kalau memang hidup saya sekarang lebih baik, itu adalah hasil kerja keras saya, bukan karena belas kasihan siapapun, termasuk kalian. Bu Lastri mengerutkan keningnya, semakin tak bisa menahan amarahnya. Kalau begitu, kamu akan menanggapi permintaan ini dengan sombong? Kamu memang tak tahu diri, Rani. Kamu memang layak ditinggalkan Bagas. Kamu bisa saja hidup dengan sukses, tapi kalau sudah begini, kamu cuma akan mati kesepian. Kata-kata itu membuatku terdiam sejenak. Namun aku segera menatap Bu Lastri dengan tatapan penuh keyakinan. Saya tidak takut mati kesepian, Bu. Yang penting saya tahu apa yang sudah saya capai. Saya memilih jalan saya sendiri, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya dari saya. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Kami saling bertatapan penuh kebencian. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Lastri semakin tajam, seolah ingin menusuk hatiku, tetapi aku tetap berdiri tegak, tidak goyah oleh ancaman dan hinaan yang datang dari ibu mertuaku. Jadi, kalau kamu datang ke sini cuma untuk meminta ganti rugi atau apapun itu, saya cuma punya satu hal untuk bilang, Bu Lastri. Saya tidak akan memberi 1 rupiah pun. Jika memang kalian merasa terhina, itu karena kalian tidak mengerti perjuangan saya. Sekarang, saya ingin kalian pergi dari sini. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong ini lagi, kataku tegas, berusaha mengusir Bu Lastri dari apartemenku. Dengan tatapan marah dan penuh rasa kecewa, Bu Lastri menghembuskan napas berat. Kamu memang benar-benar sudah berubah, Rani. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu ke depan, tapi kamu akan melihat. Karma akan datang. Kami akan melihat apakah hidupmu yang sukses ini bisa bertahan. Aku tidak menggubris ucapan terakhir Bu Lastri. Aku hanya berdiri diam, menyaksikan ibu mertuaku pergi dengan penuh kemarahan. Setelah pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Perasaan cemas dan marah itu semakin menggerogoti hatiku, tetapi aku tahu bahwa untuk bisa maju, aku harus tetap tegar menghadapi segala tantangan. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Tidak hanya pada bisnisku, tetapi juga pada prinsip dan martabatku sendiri. Aku sudah melangkah terlalu jauh, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahku. Beberapa minggu setelah pertemuanku dengan Bagas dan Bu Lastri, kehidupan di apartemenku berjalan normal. Aku semakin fokus pada pekerjaan, merancang desain-desain baru dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Pelanggan-pelangganku semakin setia, dan banyak dari mereka yang kembali membeli produkku. Aku merasa bahwa aku sudah berada di jalur yang benar, jauh dari drama dan masalah yang dulu menghantui hidupku. Namun, tidak semua orang bisa menerima kesuksesan yang kuraih begitu saja. Bu Lastri, yang masih merasa tersinggung dan terhina dengan keputusanku meninggalkan rumah mereka, tidak bisa tinggal diam. Keberhasilanku membuatnya semakin gelisah, dan dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk merendahkan aku. Tanpa sepengetahuanku, dia mulai menyebarkan berbagai gosip buruk tentangku ke lingkungan sekitar apartemen. Bu Lastri mulai bercerita kepada beberapa orang yang ia kenal bahwa aku sebenarnya adalah wanita yang licik, dan bisnis yang kujalani hanyalah sebuah kedok untuk menutupi segala keburukanku. Dia mengatakan bahwa aku hanya menggunakan orang lain untuk kepentingan pribadiku, dan bahkan menyebarkan rumor bahwa aku tidak pernah benar-benar bekerja keras,
melainkan hanya mengandalkan orang-orang di sekitarku untuk membuat bisnis itu sukses. Semua kebohongan itu disebarkannya dengan tujuan untuk merusak citraku di mata orang lain. Namun, tak seperti yang Bu Lastri harapkan, gosip itu tidak berhasil merusak reputasiku. Aku tahu ada yang mencoba mengadu domba, tapi aku lebih memilih untuk tetap tenang dan fokus pada apa yang sedang kubangun. Aku tidak membalasnya dengan kata-kata atau bertindak balas dendam. Sebaliknya, aku lebih memilih untuk bersikap baik dan sopan kepada siapapun yang aku temui. Di lingkungan apartemen, aku dikenal sebagai wanita yang ramah dan penuh perhatian. Aku selalu menyapa tetangga dengan senyuman, dan aku tak pernah menunjukkan sikap angkuh atau merendahkan orang lain. Banyak dari mereka yang merasa nyaman berinteraksi denganku. Mereka melihat betapa kerasnya aku bekerja untuk mencapai apa yang aku miliki sekarang. Pada suatu hari, aku bertemu dengan seorang tetangga yang pernah mendengar gosip dari Bu Lastri. Wanita itu, yang selama ini sering menyapa dan berbicara denganku, tampak ragu-ragu. Setelah berbasa-basi, dia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Rani, aku dengar kabar dari Bu Lastri kalau kamu itu seperti yang dia katakan," ujar wanita itu, suaranya agak cemas. Aku menatapnya dengan lembut. "Apa yang kamu dengar, Bu?" tanyaku, berusaha tidak menunjukkan keterkejutan. Wanita itu tampak bingung, ragu apakah dia harus melanjutkan atau tidak. Namun akhirnya dia berkata, "Dia bilang kalau kamu cuma berpura-pura jadi sukses dan banyak orang yang membantumu. Bahkan katanya bisnismu itu nggak bisa sukses tanpa orang-orang di sekitarmu. Tapi aku tahu kamu bukan seperti itu." Aku tersenyum dan mengangguk. Kadang orang-orang memang suka menyebarkan cerita yang tidak benar. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, dan aku tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, jawabku dengan bijaksana. Wanita itu kemudian mengangguk dengan pengertian. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Tapi dari sikapmu, aku bisa melihat siapa kamu sebenarnya, Rani." Kejadian itu menjadi titik balik. Tidak hanya wanita itu, banyak tetangga lainnya yang juga mulai berbicara tentang gosip buruk yang beredar. Mereka mulai merasa curiga terhadap cerita Bu Lastri yang tidak masuk akal. Beberapa dari mereka bahkan mulai membicarakan hal ini dengan sesama tetangga dan menemukan bahwa gosip yang disebarkan Bu Lastri jauh dari kenyataan. Sebagai gantinya, mereka malah terkesan dengan sikap baik dan kerja keras yang kutunjukkan selama ini. Mereka melihat betapa aku selalu berusaha keras untuk membuat hidupku lebih baik, tanpa mengandalkan siapapun. Perlahan, gosip yang disebarkan Bu Lastri malah berbalik menjadi bumerang yang mempermalukan dirinya sendiri. Pada suatu kesempatan, ada seorang tetangga yang mengundangku untuk berbicara di sebuah acara kecil di lingkungan apartemen. Ternyata, itu adalah kesempatan bagi para penghuni apartemen untuk berbicara dan saling mengenal lebih dekat. Aku berbicara tentang perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku memulai bisnis ini dari nol, bagaimana aku berjuang tanpa menyerah, dan tentang pentingnya memiliki sikap positif dalam hidup. Cerita yang kuceritakan menggugah hati banyak orang. Mereka yang sebelumnya hanya mendengar cerita satu sisi dari Bu Lastri kini melihat bahwa aku adalah orang yang berbeda. Mereka semakin menghargai usahaku dan memberikan dukungan yang lebih besar. Aku merasa dihargai, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagiku. Bagas dan Bu Lastri semakin terlihat terasing. Meskipun mereka berusaha keras untuk merusak citraku, aku tak lagi merasa terganggu oleh mereka. Mereka tidak bisa lagi mengganggu kehidupanku, karena aku sudah memiliki banyak orang yang mendukung dan mengapresiasi apa yang kuperbuat. Aku telah membuktikan diriku, dan itu cukup bagi diriku sendiri. Kehidupanku akhirnya mulai tenang. Tidak ada lagi gangguan dari mereka. Aku bisa fokus pada bisnis, membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, dan menikmati hidup yang telah aku bangun dengan usaha sendiri. Aku merasa bahwa keputusan yang kuambil untuk meninggalkan masa lalu dan berdiri sendiri adalah yang terbaik. Kini, aku benar-benar bebas, tidak terikat oleh masa lalu yang menyakitkan, dan siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Beberapa berlalu sejak gosip buruk yang disebarkan Bu Lastri berbalik menimpa dirinya sendiri. Kehidupanku semakin stabil dan sukses. Bisnisku berkembang pesat, dan aku berhasil membuka butik pertama di pusat kota. Lokasinya strategis,
dikelilingi oleh gedung-gedung besar dan pusat perbelanjaan yang ramai. Pelanggan-pelangganku semakin banyak, dan aku merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk melepaskan masa lalu adalah langkah yang tepat. Namun, di sisi lain, kehidupan Bagas dan Bu Lastri semakin terpuruk. Bu Lastri yang dulu selalu tampak angkuh dan penuh rasa superior kini tak lagi memiliki banyak teman. Gosip yang disebarkannya tentangku akhirnya diketahui oleh banyak orang, dan banyak yang merasa kecewa dengan sikapnya. Dia yang dulu sering menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain kini terisolasi dan kesepian. Beberapa teman lama mulai menjauh, dan orang-orang di sekitarnya tidak lagi menghormati keberadaannya. Bagas, di sisi lain, tidak berhasil menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Meskipun dia menyadari bahwa dia telah membuat banyak kesalahan, dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tanpa ada dukungan dari Bu Lastri yang selama ini menjadi tulang punggungnya, Bagas mulai merasakan betapa beratnya hidup tanpa arahan yang jelas. Dia masih berjuang untuk menemukan pekerjaan tetap, namun kenyataan bahwa hidupnya kini bergantung pada orang lain membuatnya merasa semakin rendah. Pada suatu hari, aku mendengar kabar bahwa Bagas dan Bu Lastri kini hidup dalam kesulitan finansial. Rumah mereka yang dulu besar dan megah kini harus disewakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bu Lastri yang dulu sering berbicara dengan nada sombong kini harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan, mereka tak lagi mampu menikmati hidup dengan cara yang mereka inginkan. Di sisi lain, aku melihat betapa banyaknya pencapaian yang telah kuraih. Butiku di pusat kota bukan hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga tempat yang penuh dengan kenangan manis. Setiap hari, aku merasa bersyukur bisa berdiri di sini, menjalani hidup dengan